Oke, teman-teman. Nah, dari video tadi, di sini ada nggak sih yang bisa nebak di atas 6 gambar? Coba, tadi kan aku suruh ya kalian yang tadi dari awal itu, kalian harus nebak dari 10 gambar, kalian nebak berapa? Rata-rata pada berapa sih? Coba dong open mic, nggak apa-apa. Ini kita lagi ice breaking. Ayo, pada dapat berapa nih teman-teman? Ini sambil saya nge-share screen PowerPoint-nya ya. Aku cuma Di sini 3, ada Teh. nggak? Oh, cuma 3. Wah, Iya, bagus susah sih, banget, Teh. lumayan ya 3. Kok bisa ya, Teh? Bisa kayak gitu? Itu emang pemikiran out of the box sih, dan ini tuh sebenarnya bisa dilatih teman-teman. Nanti aku bakal sharing nih terkait tools apa aja sih sebenarnya yang bisa kita pakai gitu ya untuk melatih creative thinking kita. Nah, oke, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Jadi teman-teman di sini kalian boleh aktif ya, boleh aktif nanya, boleh open mic, boleh langsung chat di kolom chat. Jadi nggak usah nunggu sampai pematerian beres baru kalian bisa aktif. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng aja. Siapa tahu nanti saya di tengah jalan mungkin ada materi yang kurang relevan atau kalian punya materi yang lebih bagus gitu ya, bisa di-sharing bareng di sini. Oke, sekarang kita mulai aja dari why. Nah, sebelum aku ngejelasin nih, bagaimana sih cara untuk ningkatin kreativitas berpikir kita gitu. Nah, di sini aku mau ngejelasin dulu untuk apa sih sebenarnya kreativitas, apa ya, berpikir secara kreatif itu gitu. So the question is why we have to be creative person and is this important to us gitu ya. Oke, next. Nah, di gambar ini ada VUCA, teman-teman. Kalian pernah dengar mungkin ya istilah VUCA ini. Kita juga mungkin udah sering lah uh, lihat dan tahu tentang istilah VUCA ini. Tapi teman-teman di sini di tahun 2020 ini, contoh konkret yang sedang kita rasakan dari VUCA ini, salah satunya ialah ketika datangnya virus corona di seluruh dunia. Kalian tentulah ngerasain hal itu gitu ya, efeknya seperti apa. Dan VUCA ini tuh merujuk kepada gejolak perubahan yang labil dan sangat cepat. Dimana saking cepat dan derasnya perubahan itu, kita tuh seringkali kesulitan mengantisipasi apa sih yang akan terjadi selanjutnya gitu. Di situ ada uncertainty-nya. Nah, terus tantangannya pun sangatlah kompleks dan berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Ketika virus corona datang ke kita hanya menyerang di bidang kesehatan saja, tapi sekarang kita rasakan gitu dampaknya tuh sangatlah sistemik. Itu tuh merambat ke bidang ekonomi, politik, dan lain-lain seperti itu. Dan apa ya, dan di situ pun ada ambiguitasnya juga gitu, ada ketidakjelasan dari suatu kejadian dan akibat kedepannya itu akan seperti apa. Makanya di sini kreativitas itu sangatlah penting. Kenapa? Nah, tanpa kreativitas, kita tuh mungkin saja akan larut dan tergilas oleh roda perubahan. Dan yang kedua, tanpa kreativitas juga, kita tidak akan mampu bertahan menghadapi perubahan yang semakin cepat. Di sini ada yang nggak setuju nggak sama pendapat aku? Kalau nggak ada yang setuju, kalian bisa open mic ya. Lanjut. Nah, sekarang kan tadi kita udah dijelasin nih why-nya itu apa. Nah, terus di sini so what gitu. What the creativity is. Nah, nih kalian bisa lihat ya. Mungkin ada nggak kalian yang pernah ngerasa kalau orang yang kreatif itu cuman orang yang identik di berbagai profesi saja. Misalkan dia tuh hanya orang seni saja, atau dia pemusik saja, atau misalkan yang identik di kegiatan-kegiatan atau profesi di bidang seni gitu. Kalian mungkin bilang, oh aku mah anak IPA gitu, aku anak sains, pantaslah aku nggak kreatif gitu. Ada nggak sih yang pernah berpikiran seperti itu? Kalau dulu aku mikirnya kayak gitu, karena kan dulu tuh ternyata pemikiran itu tuh merupakan logical fallacy teman-teman. Jadi di sini untuk kreativitas itu tidak hanya identik dengan profesi tertentu saja. Di sini bisa lihat contohnya, next. Nah, kita bisa bandingkan nih di sini, di gambar ini. Ada yang mau berpendapat dulu nggak? Boleh nih, langsung open mic. Nah, di sini kita bisa lihat ada guru yang kreatif dan yang kurang kreatif. Di gambar pertama mungkin kita sering ya mendapati dosen gitu atau guru yang dia tuh ketika di kelas, oke, dia datang, terus dia nyampein materi, kemudian di situ dia langsung ngasih tugas dan udah gitu, tanpa ada diskusi dan lain-lain. Nah, kita bandingkan dengan guru yang atau dosen di gambar yang kedua. Dia itu menerapkan suatu sistem pembelajaran yang berbeda gitu. Ada yang mau menanggapi sebelumnya?
Nah, di gambar yang kedua ini, dia itu guru tersebut tuh menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat imajinatif, sehingga di situ membuat aktivitas pembelajarannya itu semakin lebih menarik dan membangkitkan gairah dan efektivitas dari belajar itu sendiri. Jadi kalian juga mungkin pernah lah ya nemuin ada guru yang kreatif atau ada guru yang kreatif. Nah, dari sini saja tuh udah membuktikan gitu bahwa kreativitas itu tidak identik dengan profesi tertentu saja, karena di sini kreativitas itu dilatih, teman-teman. Semua orang bisa untuk menjadi kreatif seperti itu. Jadi di sini aku mau nanamin dulu nih mindset buat kita semua bahwa kreativitas itu bukanlah bakat dari lahir, tapi itu tuh merupakan suatu skill yang harus kita latih, dan di sini aku akan ngelatih beberapa tools-tools yang bisa kita pakai untuk bisa berpikir kreatif seperti itu. Next. Nah, ini untuk pengertian dari kreativitas sendiri. Ada beberapa pengertian loh ya di sini, ada dari Oxford English Dictionaries, kemudian dari Oxford Advanced Learner Dictionary, ada dari Guilford juga tahun 1950, dan dari Stein tahun 1953. Nah, dari keempat pengertian tersebut di sini saya rangkum gitu ya, dari 4 itu tentang pengertian kreativitas itu sendiri. Di sini kreativitas itu pada intinya merupakan suatu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Seperti itu. Mungkin di sini kalian semua ada yang mau mendefinisikan sendiri tentang kreatif itu apa? Boleh. Nah, sekarang tadi kan kita udah tahu nih why-nya apa dan what-nya apa tentang kreativitas. Nah, di sini aku mau jelasin lebih ke 4 faktor yang mempengaruhi kreativitas. Jadi kreativitas itu kan dibentuk ya teman-teman, dibentuk dan dilatih. Nah, di sini ada 4 faktor yang sangat berpengaruh untuk kreativitas itu sendiri. Yang pertama ada dari orangnya itu, dari person, kemudian dari proses. Proses itu lebih kepada motivasi dan cara dia untuk berkembang gitu. Bisa dari cara pemikiran si orangnya dan lain-lain seperti itu. Di sini juga ada press. Press itu di sini dijelaskan mengacu pada hubungan antara manusia dan lingkungannya. Jadi dalam artian ini lebih ke sebuah ekosistem gitu. Jadi ketika ada seseorang nih, personnya kan tadi udah interpersonal skill-nya bagus, karena kan si proses kreatif itu butuh penekanan dari diri sendiri juga gitu. Butuh ada motivasi dari diri sendiri untuk berkembang ke depannya. Kemudian di sini press-nya sangat berpengaruh karena di sini tuh menjelaskan lebih ke arah ke ekosistemnya gitu. Ekosistemnya pun ketika ada orang yang bagus nih, terus dia berpikirnya pun udah sesuai gitu ya, dia sudah menerapkan berpikir kreatif, kemudian ketika dia masuk ke suatu ekosistem yang mendukung, nah si kreativitas itu akan lebih cepat muncul seperti itu, sehingga menghasilkan produk. Nah di sini produknya itu adalah inovasi. Jadi ketika suatu ide yang bagus itu mulai terrealisasikan, maka akan mengeluarkan sebuah produk yang namanya inovasi. Seperti itu. Next. Nah, sekarang saya mau menjelaskan lebih detailnya ya, antara si 4 faktor itu, dari person, proses, tadi press, dan produk. Nah, dari personnya itu sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saya tanamkan bahwa kreativitas itu dibentukkan ya teman-teman. Jadi tentu kita kalau misalkan mau jadi orang yang kreatif, yang mau mengeluarkan suatu inovasi baru, tentunya diri kitanya sendiri pun harus sudah berkembang gitu. Kita harus mau belajar lebih baik lagi. Kita harus mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di sini tuh ada 18 habit of highly creative people menurut Caroline Gregor. Di sini ada 18, teman-teman. Mungkin di sini nggak akan aku jelasin semua. Kalian juga bisa cari banget nih, cari banyak banget materinya di internet, karena di situ tuh udah banyak banget ya materi tentang creative thinking. Tapi di sini aku mau nanemin konsep dasarnya gitu. Nah, karena faktor yang si person ini tuh merupakan suatu faktor utama karena kita sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir, maka kita perlu melatih diri kita gitu. Dalam hal ini kebiasaan kita ke arah yang lebih baik dan merujuk kepada pemikiran yang kreatif nantinya. Nah, materinya nanti mungkin akan saya share ke kalian juga ya.
Nah, terus di sini intinya kita harus punya kemauan untuk melakukan kebiasaan baru ini. Intinya ketika kita udah tahu, kita harus punya kemauan nih, belajar dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Oke, next. Nah, di sini tadi kan kepersonalnya udah tuh, ketika kita interpersonal skill-nya udah bagus, dan kita udah mulai membiasakan diri kita dengan habit baru tersebut, nah, kita sekarang mulai ke prosesnya. Proses berpikir kreatif. Gimana sih kita biar bisa punya pemikiran-pemikiran kreatif? Nah, di situ ada namanya Creative Problem Solving Tools. Nah, sebenarnya ada banyak ya, tapi saya ngambil 4 yang menurut saya itu cukup bagus untuk diimplementasikan ke diri kita sehari-hari. Yang pertama itu ada mind mapping, kemudian yang kedua ada brainstorming atau brainwriting, yang ketiga ada six thinking hat, dan yang keempat ada design thinking. Nah, di sini untuk mind mapping sendiri mungkin kalian udah pernah lah ya, udah sering lah mungkin di bimbel atau di sekolah, mungkin dari sekolah SD sampai kuliah gitu ya. Aku jujur pakai mind mapping ini tuh dari aku SD sampai bahkan aku kuliah pun aku masih menerapkan mind mapping ini. Karena kenapa? Di sini menurut Tony Busan, si mind mapping ini tuh dapat membantu kita untuk merencanakan sesuatu, menyelesaikan suatu masalah, dan proses penyerapan informasinya itu akan cepat diingat kita gitu. Ketika kita mendapatkan suatu informasi, ketika kita menuliskannya atau merumuskannya di mind mapping, itu tuh akan cepat membantu kita untuk mengingat seperti itu. Nah, mind mapping ini bagi kalian mungkin, aku mah nggak suka nih nyatat-nyatat kayak gitu ya. Sebenarnya itu tuh cuma tools, entah kalian mau nyatat atau mungkin kalian mungkin berpikir di bayangan kita gitu ya, ketika menyerap informasi kan biasanya kalau mind mappingnya itu dari core permasalahan yang umum, kemudian bercabang-cabang ke permasalahan-permasalahan lainnya kayak gitu kan. Itu tuh membantu otak kita banget untuk menyerap informasi. Jadi bisa dilatih lah mulai sekarang, misalkan kalian nonton TV nih, terus ada informasi apa, ya coba kalian petakan di otak kalian gitu ya, dibayangkan mind mapping kalian seperti apa, dan insya Allah itu akan ngebantu si proses berpikir kalian seperti itu. Nah, yang kedua, di sini ada yang namanya brainstorming atau brainwriting. Itu dicetus oleh Alex Osborne tahun 1953. Ini juga udah sering kalian lakukan mungkin ya, entah itu ketika kalian membuat perencanaan acara, atau misalkan brainstorming sama teman-teman panitia buat nyusun proker, dan lain-lain. Jadi brainstorming itu bisa digunakan untuk permasalahan masalah, atau untuk mencari ide-ide lainnya kayak gitu. Nah, tapi di sini prinsip brainstorming sendiri, tentunya di sini bisa kita lihat tentang adanya kebebasan berekspresi. Jadi di sini itu kita harus pastikan nih semua anggota merasa nyaman satu sama lain. Jadi prinsip brainstorming sendiri di sini bisa dilihat ada 4 ya. Pertama itu perbanyak ide tanpa filter. Jadi ide-ide liar, misalkan teman-teman kita mengeluarkan ide-ide aneh, atau misalkan menurut kita itu nggak relevan, itu tuh di brainstorming tuh kita harus nggak boleh menyeleksi dan memfilter ide-ide itu, karena pada dasarnya ide itu kan datangnya tuh nggak mungkin ya, maksudnya ada ide yang tiba-tiba datang langsung bagus gitu idenya tuh. Yang ada itu dari berbagai ide kita kumpulkan, kita sambungkan si dots-dotsnya ini yang kiranya nanti akan menghasilkan suatu ide yang memang relevan kayak gitu. Jadi di sini konsep brainstorming itu kita emang harus ada harus ada kebebasan berekspresi dari si masing-masing individu brainstormingnya. Jadi harus ada open communication lah gitu ya kalau bahasa lainnya tuh. Jadi nggak boleh ada nih yang merasa aku takut kalau misalkan mau nyampein ide tapi takut nggak diterima gitu sama orang-orang. Jadi jangan sampai ada yang kayak gitu. Nah, terus di sini apa sih bedanya sama brainwriting? Nah, sebenarnya konsepnya sama teman-teman untuk brainstorming dan brainwriting ini. Tapi untuk brainwriting di sini pembatasnya adalah jika ada interaksi sosial yang tidak terlalu kuat, kemudian jika ada perbedaan status terlihat jelas, dan jika kemungkinan terjadinya konflik di diskusi tersebut. Jadi intinya untuk brainwriting ini tuh merupakan suatu solusi ketika misalkan nih contohnya kita lagi merumuskan suatu program. Program itu tuh di dalamnya tuh ada
kepala daerah misalkan, terus ada pejabat-pejabat dari provinsi, terus di situ ada masyarakat, ada mahasiswa. Di situ kan kita bisa ngelihat ya adanya adanya perbedaan status antara si anggota yang melakukan diskusi itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan brainwriting, karena kalau misalkan brainstorming kita bayangkan gitu ya, dengan orang-orang yang beda latar belakangnya kayak gitu, pasti ada kesenjangan sosialnya nggak sih? Dan kita pun kalau misalkan masuk ke diskusi itu, pasti akan merasa, kayaknya aku nggak berani deh ngungkapin ide-ide aku gitu. Pasti kita akan setuju-setuju ke orang yang punya vokalnya kuat seperti itu. Nah, makanya karena konsep brainstorming itu kita harus merasa nyaman satu sama lain dan harus ada keterbukaan seperti itu. Makanya di sini ketika ada interaksi sosial yang tidak terlalu kuat atau perbedaan status, maka brainwriting bisa jadi solusinya. Karena kan kalau misalkan ditulis dan apalagi kalau nggak tahu gitu ya siapa yang nulisnya gitu, ide tersebutnya sebenarnya ide siapa sih gitu kan. Makanya dari situ mungkin kita bakal bebas-bebas aja untuk mengeluarkan pendapat kita seperti itu. Next. Nah, di sini ada namanya Six Thinking Hats. Nih, aku mau nanya dulu, ada yang pernah dengar nggak? Atau udah pernah mengimplementasikan Six Thinking Hat ini gitu? Ayo. Jadi, untuk Six Thinking Hat, ini tuh dicetuskan oleh Edward de Bono ya, teman-teman, tahun 1985. Di sini tuh intinya dari Six Thinking Hat, kita tuh melihat permasalahan bisa dari berbagai sudut pandang. Karena kan biasanya kalau misalkan kita diskusi nih ya, kita lebih condong ke pemaparan yang positif-positifnya aja gitu. Misalkan kalau misalkan kita tiba-tiba berargumen pendapat negatif, biasanya suka dijudge gitu kan. Nah, makanya di sini Edward de Bono punya tools bernama Six Thinking Hat. Di mana dalam Six Thinking Hat ini, dalam diskusi kita tuh belajar untuk melihat suatu permasalahan dilihat dari berbagai sudut pandang. Di sini kita bisa lihat topi biru ya, ada topi biru. Di situ tuh menunjukkan topi biru itu biasanya digunakan oleh seorang leader atau pemimpin rapat. Nah, topi biru itu biasanya tuh orang yang memimpin rapat, misalkan dalam suatu diskusi. Oke, si topi biru ini dia nunjuk nih, oke, sekarang kita brainstorming katanya, tapi dilihat dari topi putih dulu katanya gitu. Topi putih itu menunjukkan ke fakta-fakta ya yang mengharuskan kita untuk fokus pada data dan informasi. Jadi di situ di peserta rapat itu biasanya ketika si topi biru bilang kita mulai berpikir di topi putih, kita harus berpikir tentang fakta dari masalah itu gitu. Jadi kondisi sebenarnya di lapangan kayak gimana sih, kayak gitu kan. Terus data-datanya sebenarnya kayak gimana gitu, ada berapa dan lain-lain, bisa di dalam bentuk diagram atau informasi data-data lainnya yang ditampilkan. Kemudian biasanya ketika itu, nih contoh ya, aku kasih simulasinya aja karena kalian bisa ngelihat sendiri untuk penjelasannya di layar. Nah, kemudian udah nih topi putih. Nah, biasanya dari fakta merujuk ke ide. Nah, di topi hijau ini si topi hijau ini kita berpikir, jadi untuk dari fakta yang kayak gitu kira-kira apa ya solusinya gitu. Apa ya yang bisa kita buat, ide-ide brilian apa sih yang bisa kita keluarkan gitu. Makanya di sini semua orang tuh berpikir dengan topi biru untuk mengeluarkan ide-ide briliannya kayak gitu. Nah, terus ke topi hitam nih. Gimana topi hitam itu ngelihat sisi negatifnya. Jadi misalkan dari suatu ide tersebut biasanya si topi biru ini si topi hitam ini tuh yang sifatnya tuh pesimistik. Kayaknya kita nggak bisa deh ngelakuin hal itu gitu, atau melakukan perubahan itu terlalu beresiko dan lain hal sebagainya seperti itu. Nah, kemudian pindah ke topi merah, di mana topi merah ini tuh melibatkan emosi. Jadi apa yang kita rasakan dari masalah tersebut dan ide tersebut gitu. Biasanya ini lebih ke empatinya gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada topi kuning, di mana di topi kuning ini tuh ngejelasin hal-hal positif. Jadi biasanya topi kuning ini tuh kita berpikir secara optimis. Oke, kayaknya boleh sih misalkan gitu ya, di topi hitam itu kekurangannya itu seperti ini, tapi kita bisa loh melakukan itu dengan antisipasi seperti ini. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau mendiskusikan suatu hal, bisa banget nih pakai si tools Six Thinking Hats, karena di sini kita
bisa melihat suatu permasalahan dari seluruh sudut pandang gitu. Dan kita pun tanpa harus adanya judgmental di akhir acara. Biasanya kan kalau misalkan abis diskusi terus kita nggak setuju sama diskusinya, di belakang tuh kita suka ngerasa nggak enak gitu kan. Nah ini tuh kayak bisa menjadi suatu solusi gitu ya untuk menyelesaikan konflik antara perdebatan yang ada di diskusi kayak gitu. Nah yang terakhir adalah design thinking, teman-teman. Bisa dilihat nih, design thinking ini ada 4 ya alurnya. Jadi merupakan salah satu tools berpikir juga, tapi di sini uniknya dari design thinking ini kita tuh lebih berfokus pada human center gitu. Jadi kita berfokus dan berempati kepada pengguna. Kalau misalkan di bisnis tuh kita seolah-olah menjadi si pelanggannya kayak gitu. Kita berempati dengan konsumen. Nah, di sini untuk membayangkan nih, gimana sih sebenarnya proses design thinking ini, aku mau ngasih tahu nih, contoh studi kasus, biar kalian kebayang sebenarnya apa sih design thinking itu, gitu. Nah, bentar. Nah, di sini kalian bisa baca ya, studi kasus tentang design thinking. Pertama, nih, seorang ibu berjualan di kantin. Ini contoh sederhananya ya. Seorang ibu berjualan di kantin sekolah, merasa pendapatannya tuh menurun nih akhir-akhir ini. Dia merasa, kenapa ya? Aku tuh udah jualan, tapi pendapatannya segitu-segitu aja, bahkan menurun gitu, nggak ada yang beli. Nah, maka dari itu, si ibu kantin ini tuh berasumsi gitu. Kayaknya nggak ada yang beli gara-gara orang-orang bosan deh sama makanannya gitu kan. Makanya di situ, dengan asumsi itu, ibu itu melakukan suatu perubahan dengan menambahkan menu baru di penjualannya itu. Dia menambahkan menu baru di kantinnya. Nah, tapi setelah menambahkan menu baru itu dia kayak ngerasa kok udah nambah menu tapi penghasilannya tetap aja ternyata gitu, kayak tidak menyelesaikan masalah itu. Nah, sebenarnya kenapa sih? Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana sang ibu kantin dapat menggunakan design thinking untuk membantunya. Next. Nah, di sini bisa lihat pertama dari, tadi kan alurnya ada 5 ya, ada empathize, define problem, ideate, prototype, and testing. Nah, pertama tuh ada empathize, teman-teman. Jadi di sini ketika dia udah tahu permasalahan dengan menambah menu itu tidak menyelesaikan masalahnya, kemudian dia mencoba nih design thinking ini. Pertama dia empathize dulu, jadi ibu kantin itu tuh mencoba berbicara dengan para pelanggan, karena kan di sini design thinking itu fokusnya ke human center ya, berfokus kepada pelanggannya gitu, kepada konsumennya nanti gitu. Nah, di sini dia tuh mencoba berempati nih ibu kantin ini tuh kepada para pelanggan yang mampir ke kantinnya dan mendengarkan semua semua pendapat dari si para pelanggannya itu, baik dari siswa, guru, serta karyawan sekolah. Nah, dari situ ternyata ibunya tuh dapat suatu insight gitu. Ibunya bisa mendefine problem, apa sih core masalahnya gitu. Ternyata pelanggannya tuh mengaku tidak tahu bahwa terdapat menu baru gitu yang dijual sama ibu kantin. Terlebih katanya karena letak kantinnya itu berada di belakang sekolah yang jauh banget gitu kan, makanya mereka lebih pengen jajannya tuh ya udah di depan sekolah aja yang jaraknya lebih dekat. Berarti kan dapat ya, core masalahnya tuh bukan dari menunya tapi dari jarak kantin ke para pelanggan kayak gitu. Nah, setelah itu di sini ada ideasi. Nah, ibunya itu dalam tahap ini ibu kantin tuh mengeluarkan semua ide-idenya gitu untuk menyelesaikan masalah yang tadi disebutin tadi. Nah, kemudian dari situ muncullah gitu beberapa alternatif solusi tentang mempromosikan menu baru tersebut gitu ke orang-orang dan ke pelanggannya yang lain. Kemudian dari situ ibunya tuh yang pertama gitu ya dengan prototype. Jadi kayak prototype tuh kita membuat suatu prototype simulasi gitulah dan testing nantinya. Nah, dia tuh membuat prototype, menyebar flyer. Oke lah, aku kayaknya mau nyobain deh flyer ke anak-anak gitu kan, ke para pelanggannya. Nah, ternyata setelah dilakukan, nggak menyelesaikan masalahnya nih. Ternyata si menyebarin flyer itu kurang efektif. Jadi di situ ada ada stagnansi gitu kan, antara yang sebelumnya dia merubah menu, terus menyebar flyer, ternyata masih stagnan. Tapi dia terus balik lagi ke ideasi, kayaknya ya udah cobain cara lain gitu, kata si ibunya tuh. Nah, makanya di situ si ibunya ternyata punya ide untuk
membuat pemesanan online via grup WA. Jadi kan tadi permasalahannya emang gara-gara jarak kantin yang jauh. Nah, sekarang ibu ini tuh mau mengideasi, ya udah deh, kayaknya aku mau bikin pemesanan online via grup WA. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau makan, lapar, tinggal pesan aja gitu di grup, nanti ibunya yang ngasihin ke tempatnya kayak gitu. Dan ternyata setelah berulang-ulang ideasi tadi, ternyata dia mendapatkan core permasalahan dan ide-ide yang ternyata bisa menyelesaikan masalahnya tersebut gitu. Nah, terus uniknya lagi di design thinking, ini tuh terus berkesinambungan teman-teman. Jadi ketika udah dapat nih prototype dan testing dan ternyata dievaluasi hasilnya bagus, nah ketika ada penurunan, kita tuh balik lagi gitu. Coba ideasi lagi, coba define problemnya lagi, coba empathize-nya lagi, seperti itu. Sehingga itu tuh menghasilkan inovasi-inovasi selanjutnya. Jadi kayak inovasinya itu nggak akan beres di situ aja gitu. Pasti akan selalu ada inovasi baru lainnya. Seperti itu. Nah, udah ya tadi terkait proses dan tools. Sekarang kita masuk ke press. Tadi kan orangnya udah baik nih, maksudnya orangnya tuh interpersonal skill-nya tuh udah bagus dari yang 18 habit tadi. Nah, terus proses berpikirnya pun mereka sudah menerapkan yang si 4 tools berpikir tadi, yang mulai dari mind mapping, brainstorming, brainwriting, terus yang ketiga tuh tadi ada six thinking hat, yang keempatnya ada design thinking. Nah, terus ini tuh harus harus di boost gitu ya, harus si kreativitas ini tuh akan cepat muncul ketika si orang ini tuh ada dalam ekosistem yang bagus juga teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada 6 ekosistem untuk meningkatkan kreativitas. Nih, yang pertama, di dalam ekosistem itu harus ada tantangan, adanya kebebasan dan tenggat waktu. Nah, di sini tuh yang berperan tuh biasanya si leadernya nih, misalkan atasan kita di suatu tempat kerja misalkan atau di suatu organisasi, kita tuh akan kreativitas kita tuh akan cepat berkembang ketika di situ ada tantangan. Tapi tantangan ini tuh harus sesuai dengan kemampuan pribadi individunya juga. Jadi di sini memang si leader ini dituntut untuk mengetahui karakteristik dari si anggota-anggotanya, seperti itu. Di situ juga si leader harus memberi kebebasan. Jadi ketika misalkan ada proyek, biasanya leader tuh cuma ngasih, ya udah goals-nya tuh kita harus mencapai target segini, dan untuk ways-nya sendiri, caranya sendiri, itu dibebaskan kepada anggota-anggotanya, supaya mereka bisa lebih berkreativitas lagi gitu. Karena ketika kita mendikte nih tugas-tugas apa aja yang harus mereka lakukan, itu tuh sebenarnya akan membunuh kreativitas gitu. Nah, kemudian di sini juga ada tenggat waktu. Jadi dalam mengerjakan suatu proyek itu tuh tenggat waktu tuh penting, karena kan kalau misalkan kita terlalu longgar biasanya kita lebih santai gitu, tapi kalau misalkan terlalu cepat juga kan biasanya kita lebih lebih ada beban juga. Nah, sebenarnya beban-beban ini tuh buruk juga sih untuk kreativitas. Jadi di sini tenggat waktunya pun harus disesuaikan dengan anggota-anggotanya gitu, harus sesuai, intinya kayak gitu. Nah, terus di sini ada karakter kelompok kerja. Nah, maksudnya karakteristik, biasanya kan kita kalau di suatu tempat tuh ngumpulnya sama yang itu-itu aja gitu ya, yang homogen, yang pemikirannya tuh sama kayak kita gitu. Biasanya kan kita nyaman banget ya di zona nyaman kita. Tapi ternyata untuk meningkatkan kreativitas, kita tuh penting banget ditempatkan di suatu wadah yang memiliki karakteristik yang berbagai macam gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat mungkin konfliknya akan semakin tinggi ya teman-teman ketika karakter kelompoknya itu heterogen. Tapi di situ pun ada proses empati antar masing-masing anggotanya. Jadi sangat penting nih karakteristik kelompok kerja yang heterogen kayak gitu. Dan keahlian yang berbeda, dalam artian kan berarti tadi sudut pandangnya pun berbeda, mereka melihat suatu permasalahan berbeda, jadi itu akan memperkaya ilmu dan memperkaya ide-ide yang nanti akan dikeluarkan, seperti itu. Kemudian di sini adanya dorongan dari supervisor, dukungan dan dorongan motivasi ekstrinsik. Dalam hal ini mungkin jadi tadi kan di sini tuh leader sangat berpengaruh banget kan, dia harus tahu masing-masing karakter anggotanya, terus di situ juga dia tuh harus bisa menegur atau misalkan mengkritisi ide-ide tersebut. Itu tuh sangat penting untuk membuat perkembangan si anggota timnya. Kemudian yang terakhir di sini ada lingkungan kerja yang mendukung. Maksudnya kayak gimana? Di sini aku ngambil contohnya tuh lebih ke konsep
open space atau co-working space. Kalian pernah dengar lah ya untuk co-working space ini. Sekarang banyak lah di kafe-kafe untuk co-working space, tapi di sini core permasalahannya adalah kenapa sih lingkungan kerja tuh harus mendukung juga? Karena dengan lingkungan kerja, dengan konsep yang aku tahu open space ini, kita tuh bisa lebih fleksibel gitu teman-teman. Misalkan kita dalam bekerja, tidak ada batasan gitu antara satu divisi dengan divisi lainnya, sehingga dari situ tuh terjalin interaksi sosial lah. Kita bisa lebih fleksibel ngobrol, terus bisa fleksibel juga mengemukakan pendapat gitu ya. Misalkan kita ada masalah nih, kita nanya ke divisi lain, siapa tahu mereka punya pandangan lain terhadap permasalahan ini. Jadi itu kayak lebih meningkatkan si kreativitas individunya itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, ekosistem untuk meningkatkan kreativitas. Next, nah tadi kan udah ya dari person, proses, dan press, kita masuk ke produk. Jadi produk dari kreativitas itu biasanya ujung-ujungnya ke inovasi. Nah di sini tuh ada beberapa contoh ya teman-teman perusahaan inovatif di dunia gitu. Yang kita tahu gitu ya, kita tahu banget nih yang pertama ada Google. Ada Google. Nah di sini perusahaan ini sangatlah kreatif dan inovatif gitu. Yang pertamanya dia cuma mulai dari search engine gitu ya, Google. Kita cuma bisa searching sesuatu doang di sana. Tapi apa ya, perkembangan Google ini sangatlah cepat gitu. Sampai akhirnya kita sekarang ada yang namanya Google Maps, Google AdWords gitu kan. Terus ada Google apalagi? Teman-teman ayo ada Google Drive dan lain-lain gitu. Udah banyak banget lah produknya dan itu tuh apa ya, percepatan perkembangannya itu sangatlah cepat gitu. Kemudian di sini ada perusahaan inovatif yang kedua, ada SpaceX. Di sini ada yang udah tahu SpaceX itu apa? Mungkin kalian tahu nggak sih satelit merah putih punyanya Telkom? Itu tuh satelitnya tuh beli dari perusahaan SpaceX kayak gitu. Jadi si SpaceX ini tuh merupakan perusahaan buatan Elon Musk ya. Aku ngefans banget sih. Elon Musk itu kayak Iron Man-nya di real life gitulah. Dia tuh berpikir bahwa dia mau membuat suatu kota di Mars gitu kan. Kalau kita mungkin sekarang ya mikirnya, apa sih dia gitu? Ada-ada aja gitu kan, mau bikin kota di Mars, emang bisa gitu. Ya kita nggak akan tahu teman-teman, ketika dia misalkan punya passion seperti itu, mungkin di kemudian hari gitu ya, yang kita pikir dia tuh udah nggak masuk akal, tapi mungkin di kemudian hari itu tuh bakalan terjadi seperti itu. Kemudian di sini ada perusahaan Amazon. Kita tahu nggak sih Amazon tuh, yang aku tahu ya, ini pribadi aku, Amazon tuh dulu aku dengar kata Amazon dia cuma jualan buku. Tapi sekarang dia merupakan perusahaan e-commerce terbesar. Jadi di situ dia melakukan inovasi baru lah. Ketika dia mungkin pertamanya cuma jualan buku, dia langsung beralih ke jualan fashion, terus ke jualan sampai jualan makanan, DVD dan lain-lain seperti itu. Jadi kayak emang perkembangannya sangat cepat lah dan merupakan salah satu perusahaan inovatif di dunia juga. Dan yang terakhir ini ada perusahaan Tencent. Di sini siapa nih yang gamers? Harus tahu nih perusahaan Tencent. Jadi perusahaan Tencent itu perusahaan dari Cina, perusahaan gamers terbesar lah ya, salah satunya di Cina. Nah, tapi dia tuh ternyata nggak cuman awalnya mungkin dari perusahaan games, tapi dia tuh ekspansi banyak, berinovasi jadi perusahaan yang lainnya gitu, sampai dia tuh punya banyak saham di perusahaan-perusahaan lain yang bisnisnya tuh menggurita gitu. Jadi ketika salah satu si bisnisnya itu tuh tiba-tiba ada kendala, trouble, dan itu tuh kemungkinan gagalnya tuh sedikit karena bisnis mereka tuh sangat menggurita kayak gitu si perusahaan Tencent. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi materi dari aku cukup segitu sih. Nanti kita bisa sharing-sharing nih sama kalian semua. Mungkin ada yang mau nanya dan hal lainnya boleh banget. Tapi intinya dari saya itu tadi untuk menjadi untuk kita supaya bisa berinovasi seperti itu tuh ada 4 faktor yang mempengaruhi. Pertama dari personnya, dari proses, press, baru ke produk seperti itu. Terima kasih semuanya. Feel free to ask. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Weh, keren banget ya teman-teman. Gimana? Pasti dapat insight yang menarik ya dari Teh Puji ini. Kalau saya simpulkan, itu saya dapat banyak banget ilmu gitu yang baru. Yang pertama, kita jadi tahu nih
why-nya, kenapa penting banget kita berpikir secara kreatif gitu. Terus yang kedua dari what-nya, kita jadi tahu juga nih, ternyata setiap orang, setiap peran itu memiliki pemikiran yang kreatif juga gitu, memiliki peluang buat berpikir secara kreatif juga teman-teman. Terus kita juga jadi tahu ada 4 faktor yang mempengaruhi kreativitas, yaitu ada person, process, price, and product. Dan juga kita tahu juga tools-nya. Yang pertama itu ada mind mapping, brainstorming atau brainwriting, six thinking head, and design thinking. Pokoknya banyak banget lah ilmu yang telah kita dapetin di sore hari ini, yang dimana kita di sini belajar bareng sama Teh Puji. Selanjutnya, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget langsung aja ketik tanya TLE. Hashtag tanya TLE. Mangga, langsung saja teman-teman. Udah ada nih belum, Teh? Kita lihat ya. Mana ya? Ada yang mau nanya nggak? Ada gak? Yuk. Wah, ini Salman nih. Mangga, Kang Salman boleh open mic aja langsung. Oh ya, boleh Kang Salman. Ya, Teh, makasih untuk materinya. Tapi sebelumnya saya izin bertanya, kalau misalnya kreativitas sama inovasi itu bedanya apa ya, Teh? Oke. Terima kasih. Sudah, Kang? Sudah. Oke, siap. Terima kasih, itu. Kang Salman. Untuk pertanyaannya, bagus banget nih pertanyaannya, teman-teman. Jadi, dia tuh nanyain, apa sih bedanya kreativitas sama inovasi? Nah, di sini tuh sebenarnya ya, inovasi itu adalah produk yang dihasilkan dari hasil creative thinking gitu, dari hasil kreativitas. Jadi ketika kita punya suatu ide nih, kita misalkan punya ide menciptakan misalkan produk baru nih, kalau misalkan kita jualan ya, kita dalam artian buka menu baru nih. Kayaknya menu ini bagus banget, dari hasil brainstorming dan lain-lain bakal meningkatkan si pendapatan dari si bisnisnya ini. Nah, dia itu akan menjadi inovasi ketika diaplikasikan gitu. Jadi inovasi itu merupakan hasil dari pemikiran ide-ide kreatif gitu. Jadi maksudnya itu, cuman untuk inovasi sendiri tidak harus dari ide kreatif, bisa saja inovasi itu dari hal-hal lainnya, tapi intinya si kreatif idea ini tuh, kreativitas itu ujung-ujungnya akhirnya ketika diimplementasikan secara nyata itu akan menghasilkan inovasi kayak gitu. Gitu Salman, mungkin ada mau mengoreksi atau kurang jelas antara perbedaan kreativitas dengan inovasi? Jadi inovasi itu lebih ke produknya ya. Oke, gimana Kang Salman? Apakah terjawab? Untuk sementara cukup, Teh. Makasih, Kang. Makasih, Teh. Oke, sama-sama, Salman. Terima kasih, Kang Salman. Selanjutnya nih, Teh, ada pertanyaan lagi dari Kang Pidi. Mangga, Kang Pidi. Oh iya, boleh Kang Pidi. Langsung aja open mic-nya. Baik, terima kasih buat atas kesempatannya. Perkenalkan saya Pidi ya, teman-teman. Baik, terima kasih Teh Puji atas materinya. Tadi saya sudah menyimak juga ada beberapa tools yang memang bagus banget itu untuk menuntun kita dalam berpikir kreatif seperti itu. Namun saya mengira ya atau berpikir bahwasanya ada satu proses di sana yang merupakan kita atau yang perlu kita punya gitu agar lancar, baik itu mind mapping ataupun six thinking heads ataupun design thinking gitu. Nah, yang saya maksud itu perihal skill dalam menganalisis. Makanya kan dalam proses diskusi itu pasti ada skill analisis seperti itu. Nah, sebagai orang yang memang saya memiliki skill analisis yang kurang, ada nggak tuh ya tips dan trik untuk meningkatkan skill analisis saya ataupun skill analitik saya gitu? Terima kasih. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Ini bagus banget ya. Jadi benar sih untuk tadi kan ada tools proses berpikir seperti itu. Itu tuh sebenarnya emang cuma tools doang, teman-teman. Jadi ini perlu ditekankan bahwa si tools ini tuh cuma alat doang, tapi kan nanti ujung-ujungnya ke interpersonal dari pribadinya masing-masing. Nah, tadi pertanyaannya gimana sih untuk ningkatin si analytical skill itu. Nah, makanya di yang pertama kan ada person ya. Tadi bisa dilihat, mungkin nanti aku bakalan share lagi si materinya. Di situ tuh ada habits yang memang harus kita
lakukan dulu nih. Ketika kamu tahu nih, bagus banget kamu udah tahu weakness kamu tuh di analytical skill. Nah, itu tuh kamu tuh harus mencoba untuk harus punya motivasi untuk merubah diri kamu melakukan suatu kebiasaan yang berkaitan dengan analytical skill kayak gitu. Kalau misalkan untuk gimana sih caranya buat bisa berpikir analitis gitu, itu tuh emang harus dicoba, perlu dilatih dan perlu dicoba. Misalkan ketika diskusi kan biasanya itu ada ketika misalkan kamu di organisasi lah intinya, contohnya gitu, kamu mau meningkatkan analytical skill kamu tuh bisa dengan cara ketika diskusi, kamu ngomong aja gitu. Ngomong, menganalisis, berani tampil ya, berani mengemukakan pendapat kamu, dan di situ kamu juga harus coba untuk mendengarkan orang lain. Itu tuh merupakan salah satu hal simple untuk kita semua melatih analytical skill kita. Nah, untuk lebih jelasnya skill-skill lainnya, misalkan yang mau kamu tahu, kamu bisa cari sendiri gitu ya untuk meningkatkan analytical skill kamu, itu banyak banget. Tapi contoh sederhananya kalau dari saya pribadi, dengan cara mencoba dan melatih diri kamu di suatu diskusi kayak gitu. Seperti itu sih. Ada yang mau menanggapi dulu? Oke, terima kasih Teh Puji. Gimana Kang Pidi? Apakah Tadi Kang Pidi ya? Iya, Kang Pidi. Apakah puas dengan jawabannya? Untuk saya ini cukup. Terima kasih banyak. Oke, terima semangat kasih ya, Kang semoga Pidi. semoga nanti bisa terlatih lah analytical skill-nya. Oke. Selanjutnya nih Teh, ada pertanyaan lagi yang masuk. Itu dari Mbak Rafiq atau Kang Rafiq ya? Nah, jadi pertanyaannya itu adalah, apa sih kebiasaan yang harus dibiasakan supaya bisa jadi kreatif? Oke, kebiasaan supaya bisa kreatif. Ini di samping yang habits tadi ya, dari aku pribadi nih, gimana sih kita biar punya pemikiran yang kreatif dan out of the box. Nah, kalau dari pribadi aku nih, curhat aja ya, aku tuh senang banget, bukan ngelamun sih, jadi misalkan jalan-jalan sendiri gitu loh. Misalkan sore-sore aku jalan pergi kemana sendiri, ngeliatin orang-orang di sekitar aku gitu, mencoba berempati, dan di situ tuh posisinya tuh aku beneran relax gitu. Entah itu kamu jalan-jalan, entah misalkan kamu melakukan hobi yang kamu suka, atau misalkan pergi ke suatu tempat yang ada outdoor gitu, yang alam-alaman lah ya. Nah, di situ tuh aku suka tiba-tiba terbesit suatu ide aja gitu loh. Nah, ketika ide itu datang, biasanya kan kita munculnya ide tuh suka tiba-tiba nggak sih di WC gitu, ya nggak? Setuju nggak? Di WC, atau misalkan kita lagi tiba-tiba di jalan, lagi ngendarin motor, tiba-tiba terbesit, oh iya, tiba-tiba ada sesuatu ide gitu kan. Nah, itu tuh lebih baik kalau kalian tuh mencatat itu gitu. Misalnya ketika ada ide baru, misalkan kalian lagi berpikir tentang masa depan gitu ya, tentang kayaknya aku ke depan mau jadi apa ya, atau misalkan mikirin suatu permasalahan yang lagi dirasakan saat itu, biasanya tuh ketika posisi kita di tempat posisi kita lagi relax di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan tadi, biasanya kreativitas itu tiba-tiba muncul gitu teman-teman. Jadi intinya kita tuh bisa banget nih, ini menurut suatu penelitian juga ya, pernah aku baca. Jadi si otak kita tuh memang pada dasarnya bisa berpikir kreatif. Nah, cuman itu tuh perlu ada stimulus-stimulusnya. Di situ tuh kalau nggak salah ada yang namanya gelombang alfa gitu. Jadi ketika otak kita tuh ada pada gelombang alfa, biasanya si kreativitas itu tuh tiba-tiba muncul. Nah, biasanya stimulus itu tuh bisa terjadi ketika kondisi kita lagi relax dan lagi nggak ada tekanan apapun gitu. Pernah nggak ngerasa ya, ini jujur aja ya, pernah nggak ngerasa ketika kalian lagi ada posisi tekanan nih, ketika lagi misalkan dituntut gawean gitu ya, ada deadline dan lain-lain, justru itu tuh ngebuat diri kita tuh kayak kreativitas kita tuh hilang gitu, kitanya tuh stres gitu, nggak ada, jadi kayak ketika ada masalah pun nggak tahu gitu kita tuh solusinya tuh seperti apa. Nah, makanya di situ penting banget kita ada di posisi relax gitu untuk menemukan suatu kreativitas. Dan jangan lupa ketika ide itu pun datang, kita jangan lupa untuk nyatat. Kadang ketika ide itu datang, kalau misalnya kita nggak nyatat, kalau aku ya suka lupa nantinya gitu. Jadi ya mulailah dibiasakan seperti itu gitu. Ada yang mau didiskusiin nggak?
atau misalkan kayaknya nggak kayak gitu deh Teh gitu. Yang lain boleh banget ya untuk diskusi bareng, karena kan kita di sini dua arah, nggak cuma aku aja yang nyampein materi, tapi kalian juga bisa sharing bareng sama kita bareng-bareng gitu. Oke, terima kasih Teh Fuji. Gimana Kang Rapik? Apakah terjawab? Apakah puas juga? Oke, insya Allah puas ya, Kang Rafiq. Ya, Selanjutnya Teh. sama-sama Kang Rafiq. Yo, selanjutnya ada pertanyaan lagi Teh dari Mbak Boleh. Wulandari. Nah, pertanyaannya itu, jika di ekosistem yang heterogen, terus timnya itu tidak kreatif atau malas berpikir, bagaimana sih cara menghasilkan produk atau program yang bagus? Mangga, Teh Puji. Oke, pertama bagus ya, ekosistemnya itu berarti udah heterogen, udah dari berbagai macam background gitu ya. Gimana sih caranya untuk meningkatkan suatu kreativitas tapi orang-orangnya itu pasif? Nah, di sini penting banget peran seorang leader. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, si press itu ya, di ekosistem untuk meningkatkan kreativitas itu, penting banget punya leader yang bisa memotivasi, tahu karakter antar sesama anggotanya. Kemudian di situ punya kemampuan untuk memotivasi si anggotanya ini gitu supaya terlibat aktif. Makanya di situ saya balikin lagi nih ke yang 4P tadi. Dari personnya dulu harus punya interpersonal skill yang bagus. Jadi ketika misalkan iya nih ini udah heterogen tapi ternyata orang-orangnya pasif. Nah, sebelum mulai diskusi mungkin bisa pertama itu emang harus dilatih dulu ke si tiap individunya gitu. Cuman ketika hal itu memang tidak memungkinkan, di sini peran leader lah yang harus aktif untuk membuat si diskusi ini tuh biar bisa berjalan gitu. Entah mungkin seseorang leader mungkin bisa aja ngasih tantangan, atau misalkan sebelum brainstorming atau apa-apa dia kayak punya suatu pematik gitu dalam diskusi dan lain-lain. Jadi emang penting banget di sini buat seorang leader untuk mengembangkan kreativitas dari si anggota-anggotanya. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan dulu mungkin? Atau tidak sepaham? Tadi siapa ya? Aku lupa. Oke, terima kasih Teh Puji. Gimana Mbak Wulandari? Apakah puas dengan jawaban lagi, dari Teh ya. Puji? Atau ada yang mau di-sharingin lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Itu Boleh. ada dari Mbak Vini. Oh iya. Mbak Vini Ya, mau gimana Mbak open Vini? mic-nya? Mangga, boleh banget. Silahkan. Halo Puji, terima Halo. kasih buat materinya yang emang ya keren lah gitu ya. Benar-benar bikin kalau dari aku pribadi benar-benar bikin aku terbuka banget buat lebih baik lagi dari sebelumnya. Cuman aku mau nanya nih, kan tadi dari ekosistem, ada di slide yang tadi ekosistem untuk meningkatkan kreativitas itu kan ada ya salah satunya itu adalah karakteristik kelompok kerjanya yang memang harus heterogen, dan kita harus tadi juga dari Puji bilang bahwa kita itu harus bisa berani keluar dari zona nyaman kita. Nah, misalnya nih kalau aku sendiri kan termasuk orang yang sulit buat beradaptasi di lingkungan yang baru. Apalagi tadi kalau menyinggung tentang zona nyaman, itu aku benar-benar termasuk orang yang benar-benar nyaman nyaman banget di suatu zona gitu. Nah, gimana sih cara buat aku beradaptasi di lingkungan yang baru biar aku tuh bisa menyatu sama teman-teman aku yang baru gitu, dan kita bisa bekerja sama buat ngehasilin hal-hal yang emang lebih kreatif lagi gitu. Pokoknya menghasilkan sesuatu yang emang benar-benar memajukan organisasi. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tapi sebelumnya tolong jangan matiin dulu si mic-nya, karena saya di sini mau nanya juga nih untuk Kak Vini. Jadi tadi tuh kan si core permasalahannya berarti kamu tuh lebih ke suka pada zona nyaman kamu itu kan. Tapi di situ ada nggak sih kepengen kamu gitu. Misalkan kamu suka hobi apa yang memang ternyata berbeda gitu dari teman-teman kamu yang lainnya. Ada nggak sih?
Entah itu mungkin kamu suka nulis nggak? Atau misalkan suka hobi musik atau dan lain-lainnya? Ada sih, ada beberapa hobi yang emang tadi ada. Nah, untuk di situ bisa aja nih kamu pengen coba keluar dari zona nyaman kamu dengan cara misalkan kalau misalkan biasanya kan kalau zona nyaman lebih ke teman-teman dekat gitu ya. Kita misalkan udah biasa banget nih main bareng-bareng sama 4 orang ini gitu. Tapi itu ternyata 4 orang ini tuh zona nyaman kamu banget sehingga kamu tuh nggak bisa eksplor ke dunia luar yang memang ternyata banyak banget gitu opportunity untuk kamu berkembang di situ. Nah, kalau menurut aku ya, maksudnya ini saran dari aku sendiri dan berdasarkan pengalaman, coba deh kamu misalkan pikirin apa sih yang membuat lebih ke goals gitu loh. Apa sih yang membuat kamu senang gitu. Terus apa sih hal-hal yang pengen kamu capai misalkan di hidup ini, entah mungkin kamu mau membuat suatu karya atau misalkan hal-hal lainnya gitu. Coba mulai dulu dari situ. Ketika misalkan nih contoh kamu udah menemukan aku hobi nulis, tapi ternyata teman-teman aku tuh bukan penulis gitu. Tapi aku udah nyaman sama mereka. Coba deh kamu ikut suatu komunitas di luar gitu. Kan banyak banget ya sekarang apalagi zamannya teknologi kayak gini, kita tuh bisa cari banyak banget gitu. Kumpul sama komunitas-komunitas yang memang bisa mendukung skill kamu itu gitu. Entah misalkan kamu ikut komunitas penulis atau misalkan nanti kamu coba buat buku kolaborasi, itu tuh bisa banget gitu untuk meningkatkan keluar dari zona nyaman kamu, tapi di situ tuh kamu bakal bisa lah, maksudnya merasa nyaman karena itu passion kamu gitu. Ketika misalkan orang-orangnya ternyata aku nggak nyaman nih sama orang ini, tapi kamu tuh punya tujuan di situ, ya kerjakan aja gitu. Siapa tahu dengan seperti itu kamu bisa punya pandangan lain, insight lain, dan siapa tahu di situ malah jadi kamu bisa lebih berkembang di tempat itu kayak gitu. Oke. Udah sih sekian. Terima kasih, Teh Puji. Oke. Terima kasih Teh Puji. Gimana Teh Vini? Apakah terjawab dan terpuaskan? Mantap. Oke, terima kasih Teh Vini atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Teh ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Sri Muji. Lumayan nih pertanyaannya panjang banget. Saya bacakan ya Teh. Waduh. Coba aku baca juga ya. Waduh. Jadi sambil curhat juga nih. Ya. Aku mau bertanya, di bagian proses ada lingkungan yang mendukung. Nah, selain secara lingkungan yang konkret, ada nggak sih Teh tips and trick untuk menciptakan lingkungan atau suasana kerja yang mendukung tim kita dalam berproses kreatif? Terima kasih banyak. Itu Teh pertanyaannya. Oke, sekarang nanyainnya tentang lingkungannya ya. Sepemahaman aku nih, kalau misalkan untuk lingkungan, kita tuh sebenarnya nggak bisa ngerubah suatu lingkungan, ngerti gak sih? Jadi dalam konteks lain kita tuh nggak bisa ngerubah orang lain menjadi seperti apa yang kita mau, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita masuk ke tempat yang sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi ketika misalkan kamu pengen punya atmosfer yang kreatif gitu ya, untuk meningkatkan kreativitas, ya kamu masuklah gitu ke organisasi yang memang bisa mendukung kamu ke arah situ gitu, karena kita tuh nggak bisa maksain misalkan suatu komunitas mereka udah punya culture-nya masing-masing, terus kita pengen merubah keseluruhan sistem mereka, karena kan kalau misalkan gitu jatuhnya sistem ya, ketika kita ngerubah satu, kita tuh nggak bisa ngerubah yang lainnya, karena hal itu tuh sangat berkaitan satu sama lain, seperti itu. Ketika kita emang mau berkembang dengan kondisi ekosistem yang bagus, ya kita masuklah ke ekosistem seperti itu gitu. Kalau menurut saya ya, coba ini kalau misalkan ada yang nggak setuju, boleh banget ini kita diskusikan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Atau kalau misalkan kita mau merubah, itu tuh bisa banget, bisa. Cuman mungkin prosesnya akan panjang dan nggak instan seperti itu. Seperti itu, Kak Sri Muji. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas, atau mungkin pertanyaannya bukan seperti itu gitu. Oke, terima kasih Teh Puji. Gimana Teh Sri? Apakah ada tanggapan lagi? Atau dirasa cukup? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Teh Muji atas pertanyaannya. Oke, mantap. Teh, ada pertanyaan lagi nih Teh. Ini nggak terlalu panjang seperti yang tadi sih, tapi saya bacain ya.
Pertanyaannya itu bagaimana caranya untuk meyakinkan orang lain agar ide atau produk kita diterima, khususnya untuk produk yang sebagian orang lain adalah suatu ide atau produk yang tidak mungkin. Nah, jadi pertanyaannya itu dari Mas Roni. Mangga Teh, silahkan dijawab langsung. Gimana ya? Berarti tadi pertanyaannya gimana supaya si produk itu tuh, maksudnya ide kita kali ya, bisa diterima sama orang lain. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk ide sendiri, itu kan prosesnya tadi bareng-bareng ya. Ketika misalkan ada suatu ide yang bagus nih, ketika brainstorming kita ada ide yang bagus, terus itu tuh sebenarnya gitu ya, tadi kan di proses brainstorming sendiri emang nggak boleh ada filter. Kita kayak masukkan semua ide-ide gitu. Gimana supaya bisa diterima semuanya, ya kita diskusiin, rumusin bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu ide, kita tuh kayak nggak bisa memaksakan satu ide tuh, menurut aku ini tuh benar gitu. Tapi kan balik lagi, kalau misalkan kita berpikir six thinking head tadi, dan dilihat dari berbagai sudut pandang, kan berarti di situ kayak ada irisannya ya. Ketika misalkan ini ada suatu ide, terus yang lain ada ide-ide dari masukannya. Cobalah untuk menggabungkan semua ide-ide yang kalian diskusikan itu menjadi suatu ide yang memang relevan dan diterima oleh semua pihak gitu. Jadi kita tuh emang kalau bisa harus mindfulness banget, harus bisa menerima gitu ya, bahwa sebenarnya kita tuh ngelihat sesuatu tuh mungkin menurut kita benar, tapi hakikatnya gitu ya, tidak ada kebenaran yang mutlak gitu. Semua orang pun benar. Nah, cuman di sini kita cari mana nih solusi yang bisa kita kerjakan bareng-bareng, dan itu pun bisa beririsan satu sama lain. Seperti itu, Kang Roni. Mau ditanggapi sebelumnya? Oke, terima kasih Teh Puji atas jawabannya. Wow, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih juga Kang Roni atas pertanyaannya. Teh, ada pertanyaan lagi nih, Teh. Oh iya, boleh banget. Langsung siap? Gimana? Oke, mantap. Siap. Pertanyaannya itu dari Kang Aril. Jikalau lingkungan tidak sesuai dengan kondisi atau konsep yang udah dilakukan di proses, apakah kita kembali ke proses atau lanjut ke produk? Gitu katanya Teh. Lingkungannya gimana ya? Boleh mungkin open mic biar kita bisa diskusi gitu ya? Oh iya, bener banget. Tadi Mangga, siapa namanya? Kang Aril. Kang Aril, boleh Kang. Jadi maksudnya ini lingkungannya yang seperti apa ya? Ada Kang Aril? Kang Aril. Kalau nggak ada, oke. Kalau misalkan nggak ada, maksudnya tadi balik lagi ya, harus ke proses atau kayak gimana. Jadi sebenarnya teman-teman ini tuh kan apa ya, fleksibel sih kalau menurut aku. Misalkan ya, ini aku ngasih gambarannya aja. Kita punya suatu tujuan nih. Terus kita tuh punya tools tadi kan. Misalkan kalau aku sih mengibaratkannya seperti kendaraan gitu. Jadi si tools, mindset, proses berpikir ini tuh merupakan suatu kendaraan yang ditumpangi oleh penumpangnya nih. Terus kita punya tujuan nih, misalkan mau pergi kemana. Otomatis kalau misalkan kita udah tahu tujuan, kita dan kalau misalkan kita nggak tahu maps-nya dan nggak bisa tahu cara menjalankan si motornya ini, misalkan aku pergi ke kampus nih ceritanya, terus mau pakai motor, tapi aku tuh nggak tahu gitu arah jalannya itu kemana, terus aku pun nggak bisa gitu ngendarin motor, kan itu sulit ya untuk mencapai suatu hasil gitu si produk itu. Makanya di sini memang harus si 4 faktor ini tuh sangatlah berpengaruh tuh. Kenapa? Karena memang saling berhubungnya itu seperti itu. Jadi misalkan ketika kita udah tahu tujuan, terus kita udah tahu nih maps-nya itu kemana, dan kita udah tahu kendaraan apa yang kita pakai, karena kan tadi tools-toolsnya banyak banget ya, itu tuh diibaratkan kendaraan lah. Kita tahu misalkan kalau mau pergi ke pasar kita misalkan cuma bisa naik sepeda, atau misalkan kita mau pergi ke luar negeri harus naik pesawat, itu kan pilihan dari pribadi masing-masing kan ya, nggak bisa kita samain. Nah makanya di situ sangatlah penting gitu antara si personnya, proses, dan produknya itu sendiri. Jadi memang 4 faktor ini tuh saling berkaitan lah satu sama lain gitu. Makanya di sini memang untuk menciptakan suatu produk inovatif, kayak tadi kan contoh perusahaannya aja gitu ya, Google, terus tadi ada Amazon, Tencent, dan lain-lain, itu tuh bukan dari usaha yang satu malam saja gitu. Di situ ada proses di mana untuk menciptakan suatu inovasi yang bagus tuh kita perlu usaha dan perlu dilatih gitu.
dari sekarang. Kayak gitu, teman-teman. Jadi emang perlu ada usaha lah kalau misalkan kita emang pengen gitu ya, pengen punya creative thinking skill ini. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan dulu? Oke, Terima siap. kasih, Teh Puji. Kang Aril gimana? Iya, Apakah- tadi saya kurang ini aja sih, kurang ngenah gitu di bagian press-nya tadi gitu, karena terkadang kita udah ada motivasinya di bagian proses, bagaimana persepsi kita udah jalan, udah ada, terus ketika kita kembali lagi ke lingkungan yang kita udah tuju kan, itu malah di tengah jalan itu terjadi problem atau mungkin ada isu-isu yang lainnya kayak gitu, dan terkadang kita harus mutar balik atau kita tetap terobos di situ. Tapi tadi udah dijelaskan juga sih, udah mulai masuk. Ya, terima kasih. Oke. Jadi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Kalau misalkan di sini belum cukup kayak gitu. Siap. Karena aku juga masih belajar, jadi siapa tahu nanti kalian sendiri gitu ya punya insight baru. Ya aku sangat open lah untuk diskusi gitu. Kita belajar bareng-bareng di sini. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya teman-teman. Di sini aku cuma manusia biasa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Aril, Teh Puji. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Teh Puji. Ini panjang banget juga nih, Teh. Saya bacain ya. Dari Mas Joshua dari Unila. Ingin bertanya, Teh, untuk ekosistem yang heterogen yang dimaksud itu heterogen karakter atau heterogen latar belakang kemampuan skill yang bermacam-macam. Jika latar belakang kemampuan skill yang bermacam-macam, saya sepakat. Namun, jika heterogen yang dimaksud adalah karakter yang kurang sepakat, karena kerja dalam tim membutuhkan waktu untuk pengenalan karakter satu sama lain terlebih dahulu, terlebih kita bekerja untuk tenggat waktu. Yang ditakutkan, waktunya lebih habis di pengenalan karakter, bukan di bahasan mengenai inovasi. Kalau menurut Teh Puji, gimana ya? Wah, bagus banget nih pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri sih, di sini lebih dua-duanya benar. Maksudnya dalam artian kalau dari aku sendiri latar belakangnya oke, maksudnya dari latar belakang yang berbeda, tapi karakter yang berbeda juga itu merupakan suatu tantangan dari suatu grup. Oke lah, benar sekali gitu. Ketika misalkan kita punya tenggat waktu tertentu, terus kita punya karakter yang berbeda, kan pasti di situ sebelumnya aku jelasin juga konfliknya akan semakin tinggi ya. Jadi possibility si konflik ini tuh akan semakin tinggi. Tapi dalam sisi lain, kalau misalkan kita lihat positifnya, itu tuh bisa membuat kita lebih terbuka gitu. Jadi di situ juga bisa mengasah diri kita untuk bisa berempati kepada orang lain. Ketika karakter dia kayak gitu, kita tuh belajar kenapa ya dia punya karakternya yang seperti itu. Nah, terus di situ juga benar, mungkin kalau misalkan dalam tenggat waktu kan kita emang dibutuhkan suatu di situ ada tenggat waktu juga untuk mengerjakan suatu project itu. Cuman di sini sisi lainnya, ketika kita heterogen dalam hal karakter, itu tuh bisa membantu kita bisa lebih dewasa. Karena kalau misalkan kita udah nyaman dengan zona nyaman kita, dan kita kayak ya udah kerja kita bisa lebih cepat dengan orang yang kayak gini, ya kita mungkin di situ proses kedewasaan kita mungkin di situ kurang dilatih gitu. Karena kan kalau misalkan kita menghadapi suatu konflik, oke lah kita pusing, kita capek gitu ya, capek lahir batin, tapi di sisi lain kita tuh banyak belajar dari hal itu gitu. Di sisi lain banyak banget yang bisa kita dapat juga dari hal itu. Jadi sebenarnya ini tergantung sih kalian mau seperti apa. Cuman kalau dari aku sendiri, sebenarnya dari heterogen dalam hal skill dan karakter tuh penting juga. Walaupun di situ ada sisi positif negatifnya, karena kan semuanya nggak mungkin ada yang paling benar lah ya. Tapi itu tuh kayak pilihan, kita pengennya yang kayak gimana, kayak gitu. Segitu. Oke, terima kasih Teh Puji atas jawabannya. Gimana, Kang Joshua, apakah ada tanggapan? Atau sudah cukup puas dengan jawabannya? Oke, cukup Kang. Terima kasih Kang Joshua atas pertanyaannya. Terima kasih Teh Puji atas jawabannya. Selanjutnya sama-sama. ada satu pertanyaan lagi nih Teh. Terakhir pisan ini mah. Oke. Dari Kang Faruk. Boleh Kang Faruk, gimana?
apa parameter penentu untuk menentukan kreativitas selain gagasan atau karya yang baru? Apakah metode atau cara itu termasuk? Atau kreatif itu bagian dari cara untuk menemukan hal yang baru untuk menyelesaikan suatu masalah? Gitu katanya Teh. Oke, wah bagus banget nih pertanyaan dari Kang Faruk ya. Jadi apa sih parameter khusus dari kreativitas itu sendiri? Nah, tadi kalau misalkan kita lihat dari dari definisinya, kreativitas itu kan merupakan suatu ide atau gagasan baru ya. Ide gagasan baru original yang mungkin itu bisa dimodifikasi dari gagasan-gagasan sebelumnya. Sebenarnya kalau misalkan untuk parameter sendiri, di sini saya belum tahu sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau mau menambahkan gitu untuk parameter dari kreativitas itu sendiri. Cuman di sini core dari inti kreativitas itu lebih ke si gagasannya itu. Nah, ketika suatu gagasannya terimplementasikan, maka itu akan menjadi suatu inovasi. Nah, tapi kalau misalkan untuk parameter, indikator, dan lain-lainnya, saya masih belum menemukan hal itu. Mungkin bisa didiskusikan bagi kalian yang tahu. Boleh kita sharing bareng, atau misalkan Faruk tahu nih parameternya seperti apa gitu. Boleh banget gitu. Mungkin dari Rizky ada tahu gitu? Sama sepertinya belum Teh. Sepertinya Kang Faruk mau open mic nih. Boleh diskusi bareng nih, iya boleh. Iya, Kang Faruk. Kang Faruk? Oke, sepertinya belum Teh. Terima kasih Teh Puji atas jawabannya. Gimana Kang Faruk? Apakah cukup puas atau mau menambahkan? Cukup puas, Kang. Oke, terima kasih Kang Faruk atas lebih lanjut ya pertanyaannya. Oke, Teh Puji, karena kita udah di penghujung acara dan udah nggak ada pertanyaan lagi, dari Teh Puji ada closing statement nggak nih buat teman-teman dari materi tadi? Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di TLL Learning Day kali ini. Aku senang banget soalnya teman-teman di sini aktif bertanya dan ingin tahu gitu. Nah, feel free banget buat kalian yang mau diskusi lebih lanjut, bisa hubungin aku di kontak yang tertera, atau bisa ngehubungin aku di IG aku, Puji Syara, A-nya 2. Untuk closing statement, lebih ke ini sih. Jadi proses kreatif itu lebih ke arah, proses berpikir kreatif itu bukanlah suatu bakat ya teman-teman. Intinya di sini kita harus punya mindset dulu bahwa kreativitas itu bisa dilatih. Kreativitas itu bisa kita latih dengan tool yang aku udah sampaikan tadi. Di situ ada 4P, di mana yang paling berpengaruh ya, faktor yang berpengaruh pertama ada dari personnya, kemudian dari proses, ada press, dan juga produk. Nah, intinya semua itu merupakan suatu tools lah. Itu tuh cuman alat gitu. Tapi kan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mencapai suatu tujuan, kita pun harus memperbaiki diri kita sendiri gitu. Kita pun harus bisa mencoba untuk meningkatkan kualitas self development kita gitu. Makanya di situ saya harap semoga dari bincang-bincang TLL Learning Day kita kali ini kita bisa mulai aku mau merubah kebiasaan baru yang lebih baik yang bisa meningkatkan kreativitas skill kita gitu, dari mulai kebiasaan, proses berpikirnya juga, dan kita coba mau keluar dari zona nyaman kita dan mencari tempat-tempat yang bisa membuat kita lebih berkembang lagi kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Itu Rizky. Oke, terima kasih Teh Puji atas materi yang dibawakan. Selanjutnya teman-teman, sebelum ditutup, kita foto bareng yuk. Mangga silahkan dibuka kameranya. Kita foto bareng dulu. Mungkin dari admin bisa bantu saya. Oke, karena ada 2 page, jadi ini page pertama dulu ya, silakan untuk dibuka kameranya. Teh Suci, Kang Jamal, Kang Fauzan, Kang Agus, Kang Haikal, Kang Ariel, Teh Resi, Kang Pidi, atau yang memungkinkan dibuka, silakan dibuka, kita take foto dulu. Bentar. Oke. Yuk, gaya terbaiknya teman-teman. Oke, silakan Ki dipandu. Pak Moderator, udah ya? Mangga. Oke, di page 1 ya, 1, 2, 3.
Oke. Keren-keren, euy. Bentar. Sekarang yang di page 2 ya. Oke. Nggak banyak yang on sih, tapi nggak apa-apa deh. Boleh dibuka ya, Teh Siti, Teh Sri, dan yang lainnya. Kang Iman juga, Kang Hendra Abita. Oke, kita take 1, 2, 3. Bentar, tuh ada Teh Sri. Oke, thank you. 1, 2. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, cukup Kang Rizky, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih admin yang telah membantu memoto kita gitu. Selanjutnya, tidak terasa teman-teman, dari awal sampai akhir kita bareng-bareng belajar di sini. Terima kasih banyak kepada Teh Puji selaku pemateri dan kepada para audiens yang keren dan banyak juga. Terima kasih. Jangan lupa follow terus The Local Enablers karena nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa lah, pokoknya nanti ikut terus program dari Learning Day The Local Enablers ini. Saya MC atau moderator turut undur diri. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, gengs. Wah, mantap. Oke, kita live ya. Oke, terima kasih. Dadah Rizky, Kang admin. Narullah. Dadah, Kang Akbar. Semangat. Semangat. Terakhir, Teh Puji keren hari ini. Good luck. Keren Teh Puji, mantap.